Bismillah. Jadi, saudaraku sekalian, saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini, dan tentu juga adalah bagian dari umat Islam di negara ini, ingin menyampaikan pada kita semua tentang bagaimana penghargaan negara ini terhadap keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian juga bagaimana kita harus menjaga eksistensi agama itu. Kalau kita lihat dari segi filosofis berdirinya bangsa ini, tentu jelas di dalam sila pertama, di dalam Pancasila, bicara tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari rujukan bangsa ini, bahwa bangsa ini haruslah orang-orang yang beragama. Kemudian diikuti dengan nilai-nilai konstitusional dalam pasal 29 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yang antara lain pada prinsipnya bahwa semua orang yang beragama, semua penduduk yang memeluk agama itu dijamin oleh negara untuk semuanya beribadat menurut agamanya masing-masing. Nah, oleh karena itu secara filosofi dan konstitusional sudah jelas semangat dari bangsa dan negara ini, maka diberikan rambu-rambu selanjutnya bahwa agama itu tidak boleh dinodai. Maka di dalam pasal 156A ayat A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, itu mengatakan bahwa dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat apa, dalam huruf A-nya mengatakan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia. Nah, pasal 156A ayat 6 ayat A KUHP ini juga dikukuhkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Jadi jelas landasan filosofi, landasan konstitusional, kemudian landasan undang-undang. Di dalam praktek ketatanegaraan kita, memang terjadi beberapa kali penodaan terhadap agama, khususnya mengenai agama Islam. Oleh karena itu, saya langsung pada putusan Mahkamah Agung nomor 1787 K/PIT 2012, itu jelas mengklasifikasi bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu betul-betul merupakan satu penodaan agama, sehingga hakim sudah yakin bahwa itu memang pasal mengenai penodaan agama. Demikian juga pada kasus lain, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 19 4 Romawi PIT B 1991 PN Jakarta Pusat tanggal 8 April 91 juga akhirnya telah menghukum seseorang, ya, kemudian putusan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa sudah terjadi satu tindak pidana penodaan agama, penghinaan terhadap Allah, God lettering. Nah, dasar inilah yang dipakai oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa seseorang pada waktu itu dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemudian penghinaan terhadap agama ini disebut juga dengan blasfemi, yaitu penghinaan yang berakibat pada kehormatan dan nama baik agama, ya, kemudian merugikan pihak-pihak penganut agama itu akibat penodaan yang dilakukan. Oleh karena itu, putusan pengadilan
yang saya sebutkan di atas tadi itu menyatakan bahwa agama perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama. Seperti menistakan Tuhan, Nabi, kitab suci. Ya. Kalau putusan Mahkamah Agung 1787 itu adalah penistaan terhadap simbol agama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga penistaan terhadap kitab suci. Itu juga dalam perkara yang saya sebutkan nomor 19 tadi. Begitu juga kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 membodoh-bodohi masyarakat, itu juga kualifikasinya sama dengan penistaan terhadap kitab suci. Ini jelas ya. Nah, meskipun ditujukan kepada kesucian agama, tetapi agama kan tidak bisa bicara kecuali dogmanya. Maka sebenarnya pasal ini juga sekaligus melindungi para penganut agama itu sendiri. Nah, kemudian Mahkamah Konstitusi ini sendiri ya di dalam putusannya nomor 140 PU 7 Romawi 2009 itu antara lain telah berpendirian ya di dalam putusannya berpendirian bahwa dari sudut pandangan hak asasi manusia, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan ansih, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang. Sehingga negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran, sekali lagi, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama, seseorang tidak boleh melukai kebebasan beragama orang lain. Ini putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang wajib dipatuhi. Nah, disinilah negara akan mewujudkan tujuannya, yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. The best life possible. Dan undang-undang pencegahan penodaan agama ini tidak sedikit pun mematikan kemajmukan agama yang ada di Indonesia. Karena semua penganut agama mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. Nah, adapun pernyataan dan penyebutan agama-agama dalam penjelasan tersebut itu hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian tafsir, bicara tentang masalah tafsir terhadap suatu agama, Mahkamah Konstitusi menyatakan tafsir itu dapat memberikan keyakinan terhadap suatu hal sehingga tafsir dapat mengarah pada kebenaran. Maupun tafsir itu juga berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Apalagi satu agama ditafsirkan oleh orang yang bukan berasal dari agama itu. Tidak boleh masuk dalam ranah agama orang lain. Karena penafsiran atas keyakinan ajaran agama itu merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum. Jadi bukan eksternum. Namun penafsiran tersebut haruslah juga meskipun dia bersifat internum, dia haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing. Jadi orang yang beragama itu sendiri pun juga tidak bisa menafsirkan secara bebas. Harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agamanya dengan metodologi yang ada di dalam agama itu masing-masing. Sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak. Nah, tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan pasti akan menimbulkan reaksi
yang akan mengancam keamanan dan ketertiban umum, apalagi itu dikemukakan di muka umum. Nah, untuk itu saudara sekalian, sebangsa dan setanah air ya, apabila memang terjadi satu penodaan satu agama oleh seseorang, baik internal agama itu maupun juga eksternal, maka konstitusi kita, undang-undang dasar kita telah memberikan tempat yang amat sangat terhormat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara. Saya sebagai salah seorang pelaku sejarah di negara ini yang ikut memasukkan kalimat Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena saya adalah badan pekerja MPR yang ikut mengubah Undang-Undang Dasar ini. Untuk apa polisi? Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Ketertiban masyarakat dengan 4 tugas kepolisian. Yang pertama, melindungi. Ya, jadi semua masyarakat Indonesia ini mesti harus dilindungi. Yang melindungi siapa? Ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Termasuk melindungi hak-hak warga negara satu penganut agama apabila agamanya dinodai oleh seseorang. Jadi kewajiban polisi untuk melindungi itu. Ya, kemudian mengayomi, di mana Kepolisian Negara Indonesia berada pada posisi sentral, berada pada posisi seluruh lapisan masyarakat, karena dia bersifat mengayomi. Kemudian melayani masyarakat. Melayani masyarakat di sini juga termasuk di dalamnya adalah menerima laporan-laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu namanya melayani masyarakat. Dan terakhir adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu adalah bagian dari proses melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Endingnya adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu adalah dengan melanjutkan, meneruskan laporan masyarakat yang berkenaan dengan, termasuk diantaranya adalah yang berkenaan dengan penodaan agama. Nah, seperti yang kita saksikan pada hari ini. Oleh karena itu saya sebagai pribadi, saya katakan bukan sebagai hakim konstitusi, bukan sebagai mantan menteri, tapi sebagai pribadi. Bukan sebagai mantan anggota DPR. Saya ingin mengajak, pertama kepada kita semua, memang harus menyerahkan proses hukum ini kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, saya juga menghimbau Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perkembangan, memberitahukan perkembangan penyidikan, apakah penyelidikan maupun penyidikan kepada masyarakat yang telah melapor, sehingga masyarakat mengetahui sampai sejauh mana laporan kami, kepercayaan kami, harapan kami kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang polisi tidak dalam kapasitas menyatakan orang harus dihukum atau tidak dihukum. Karena itu adalah tugas dari hakim apabila proses perkaranya sudah dilanjutkan. Nah, ini yang penting kita fahami dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai persoalan ucapan oleh satu orang bisa mengakibatkan kekecewaan jutaan, puluhan juta, mungkin juga ratusan juta manusia ini, manusia Indonesia ini. Ya, oleh karena itu, marilah kita kembali kepada sistem yang ada di negara kita. Ya, kita percayakan kepada kepolisian, dan kepolisian punya kewajiban untuk menindaklanjuti dan juga menyampaikan sampai sejauh mana perkembangannya. Nah, ini masyarakat juga harus legowo menerima perkembangan demi perkembangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kita semua. Sekali lagi, posisi saya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari umat Islam yang ada di
negara tercinta ini. Kalau dalam sejarah di Indonesia, penistaan agama seperti ini sudah pernah ada sebelumnya, dan itu implikasi hukumnya seperti apa dan kondisi sekarang? Iya, sudah ada penodaan terhadap agama ini pada tahun 91, waktu saya masih muda, di mana pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW disejajarkan oleh seorang wartawan dengan manusia biasa, bahkan Nabi Muhammad menempati posisi yang lebih rendah derajatnya ketimbang orang itu. Nah, saya sebagai generasi muda Islam pada waktu itu langsung mendatangi Polda Metro Jaya sebagai pelapor pertama. Karena Pak Ritonga, Jenderal Ritonga pada waktu itu mengatakan belum ada masyarakat yang melapor. Polisi sedang menunggu. Nah, saya pergi dan setelah itu baru banyak orang datang besoknya ormas-ormas Islam melaporkan itu. Dan saya sebagai saksi juga di pengadilan, sampai hari ini masih saya simpan surat panggilan dari kejaksaan untuk saya sebagai saksi. Dan itu ternyata memang dihukum oleh pengadilan bahwa penodaan agama seperti itu. Dan banyak sekali pertimbangannya sangat bagus. Karena hakim mengatakan antara lain penodaan agama ini akan berbahaya untuk keutuhan, antara lain untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini dikhawatirkan jangan sampai ada salah faham antar umat beragama. Padahal ini kan dilakukan hanya oleh pribadi orang per orang. Nah, alhamdulillah pada waktu itu wartawan yang dihukum itu beliau secara gentleman minta maaf dan mengakui kesalahannya. Sehingga itu adalah sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan yang bersangkutan. Dia minta maaf, dia sadari bahwa dia keliru. Dia minta maaf. Ini yang kita harapkan sebetulnya kalau orang sudah bersalah. Tapi proses hukumnya tetap jalan. Apabila proses hukum tidak jalan terhadap suatu penodaan agama, maka yakinlah akan sangat mudah orang siapapun nanti akan melakukan penodaan antar agama. Nah, ini yang dijaga oleh negara, baik melalui konstitusinya maupun melalui undang-undangnya, bahkan melalui beberapa putusan hakim. Baik itu hakim yang ada di Mahkamah Agung maupun juga hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sampaikan tadi. Gitu. Jadi itu. Ini secara pribadi ya, Pak Patrialis. Tanggapan Pak Patrialis sendiri sebagai seorang warga Jakarta nih, tentang keadaan yang berkembang sekarang ini dengan adanya beberapa ormas yang mengajak turun ke jalan gitu. Terus pesan-pesannya Bang Patrialis, maksudnya Anda panggil Bang aja karena Iya. lebih enak, lebih santai. Bang Patrialis, maksudnya pesan-pesan Bang Patrialis terhadap warga Jakarta nih, secara pribadi atau sebagai hakim MK gitu. Iya. Sebagai bagian dari warga DKI, ya, saya melihat luar biasa pada beberapa waktu yang lalu demonstrasi turun. Saya melihat ini adalah sesuatu gerakan hati masyarakat secara spontan. Karena dia merasa agamanya dinodai. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan, karena secara pribadi saya juga sama dengan mereka. Hati saya juga sama. Saya juga tergores. Tapi kan saya tidak mungkin turun bersama-sama dengan saudara-saudara itu untuk melakukan demonstrasi. Saya melakukan upaya juga. Upaya yang saya lakukan adalah saya terus terang mencoba berkomunikasi dengan Kapolri melalui WhatsApp, ya. Tapi tentu saya tidak usah sebutkan isinya apa. Dan alhamdulillah saya agak nyaman karena Pak Kapolri, ya, Pak Tito menyampaikan kepada saya bahwa beliau sedang mengumpulkan bukti-bukti. Itu udah jauh-jauh hari, ya. Setelah adanya demonstrasi itu. Jadi Pak Kapolri mengatakan kami sedang melengkapi bukti-bukti. Jadi ada proses penyidikan yang dilakukan. Kita agak nyaman, ya kan? Gitu.
Jadi secara pribadi saya juga tidak diam. Tapi posisi saya sebagai hakim konstitusi saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Karena itu di luar ranah mahkamah ini juga. Lagi pula tidak ada masalah, tidak ada perkara ke sini. Jadi tapi saya merasa punya tanggung jawab pada Allah. Karena saya melihat ada situasi seperti itu, saya juga takut nanti ditanya oleh malaikat kalau saya nggak melakukan apa-apa. Kan begitu. Nah, jadi saya sudah melakukan juga, tapi dengan cara sendiri. Gitu. Nah, kalaupun ada demonstran turun, ya saya kira itu hak mereka. Saya juga tidak bisa larang, juga tidak bisa menyuruh. Ya, karena itu hak orang masing-masing. Ya. Memang sebetulnya kebebasan berekspresi itu dijamin oleh negara kita ini, ya. Nah, tentu memang kita tetap berharap, kita harus waspada, jangan ada yang numpang, gitu. Nah, kita yang takutnya ada yang numpang, ya. Tapi saya memiliki keyakinan kalau namanya umat Islam, mereka tuh jauh lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan secara baik-baik. Gak mungkin mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak atau brutal. Karena mereka tahu bahwa Islam itu adalah agama yang damai, ya, agama yang sangat menghormati hablum minan nas. Karena dia tahu hablum minan nas itu adalah bagian dari perintah Allah kan. Bagaimana kita menjaga hubungan sesama manusia, itu perintah Allah. Dan tidak akan merusak. Nah, tetapi kalau ada di antara mereka terus ada yang numpang, ini yang kita takutkan, namanya orang ramai. Nah, ini mesti harus saling mengingatkan. Nah, kalau ada misalnya di tengah keramaian itu ada yang tiba-tiba menjadi provokator, saya kira itu lebih baik serahkan kepada aparatur kepolisian. Karena kepolisian pasti menjaga. Ya. Hebatnya dalam reformasi ini, kalau ada demonstrasi seperti itu, justru dijaga. Dikawal, dijaga oleh kepolisian. Serahkan. Jangan kita mengambil hakim sendiri juga. Di samping jangan merusak citra umat Islam yang menyampaikan ekspresinya, juga tentu sekaligus sama-sama menjaga keamanan, gitu. Terus lagi Bang, kita dengarkan beberapa hari atau tadi malam ya, lupa, Presiden mengeluarkan statement tidak mengintervensi terhadap proses hukum yang berjalan terhadap gubernur sekarang. Seperti kita tahu kalau terhadap pelaku-pelaku yang lain yang tidak ada jabatan, mungkin bagaimana sih Bang proses sebenarnya dalam alur hukum kita itu? Apa ditangkap dulu dijadikan terdakwa? Atau dijadikan terdakwa dulu baru ditangkap, atau prosesnya gimana tuh Bang? Ini simpang siur ya di masyarakat. Ini orang udah salah gitu. Kita nggak perlu nutupin lagi karena dia ngomong Al-Maidah 51 kan. Gitu. Jadi bagaimana sebenarnya sistem hukumnya atau tata caranya bagaimana apabila pejabat itu seperti gubernur bersalah mengeluarkan statement penistaan agama seperti itu kan udah fatal banget karena 80% atau 80% penduduk Jakarta Muslim gitu. Jadi Muslim itu cinta damai, tidak langsung serta-merta datangin ke balai kota. Kita masih mengikuti alur sistem yang ada gitu. Cuman kepercayaan masyarakat ini ya terhadap kepolisian gitu yang perlu dibangun ini. Ini sebenarnya momen buat kepolisian terhadap kepercayaan masyarakat gitu. Kalau saya melihat begini, Presiden tidak melakukan intervensi terhadap tugas kepolisian itu proporsional. Kenapa? Karena memang tugasnya kepolisian sudah kita jelaskan. Karena tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menegakkan hukum itu adalah tugas dari kepolisian. Ada lembaganya yang ditunjuk untuk itu. Kalau presiden semua yang menangani kan nggak mungkin. Nah, itu merupakan satu jaminan ya bagi semua masyarakat Indonesia bahwa perkara ini harus berjalan apa adanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Terjemahannya seperti itu. Kita tidak bisa menerjemahkan lain. Karena negara ini negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu ada di dalamnya itu adalah due process of law. Jadi ada sistem, ada hukum acara. Nah, mengenai tindakan kepolisian negara Republik Indonesia tentu memang by proses. Ya, prosesnya kalau ada laporan diterima, kemudian ditindaklanjuti. Kemudian diperiksa pembuktian-pembuktian yang ada. Kan begitu. Jadi subjektivitas seorang kepolisian itu bukan berarti maunya sendiri, enggak.
tapi didasarkan pada kumpulan bukti-bukti yang ada. Nah, silakan selanjutnya dilakukan tindakan hukum. Nah, tindakan hukum yang ada selama ini bisa mencontoh pada tindakan-tindakan hukum penodaan agama yang pernah dilakukan oleh bagian masyarakat Indonesia sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung. Bagaimana prosesnya yang lalu? Saya kira bisa dicontoh seperti itu, gitu, supaya meredam jangan sampai adanya masyarakat yang tidak percaya dengan penegakan hukum ini. Apakah fatwa MUI mengenai penistaan agama itu bisa dipakai sebagai bukti penguat, Pak? MUI itu adalah kumpulan para ulama-ulama. Jadi para ahli agama berkumpul di situ. Dan itu memiliki aspek legalitas diakui oleh negara, bahkan diberikan anggaran oleh negara. Oleh karena itu, putusan MUI itu mesti dihormati. Karena tidak akan mungkin MUI mengeluarkan satu putusan yang sembarangan. Pasti dengan satu kajian. Karena situ tempat kumpulan ulama. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi ini biasanya memang kita mendengarkan keterangan para ahli namanya. Nah, itu bisa saja sebagai salah satu reasoning oleh pihak kepolisian negara Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum tadi. Gitu. Karena itu lembaga yang memang diakui di Republik ini. Meskipun ada juga orang yang minta dibubarkan MUI itu. Oh, saya pernah dengar itu, ya kan? Bahkan dalam satu seminar adalah kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan MUI dibubarkan. Gitu. Jadi kita, apalagi kita sebagai umat Islam, sangat kita junjung tinggi putusan MUI karena kita tahu itu kumpulan ulama. Kita bukan ulama kan? Ya kita serahkanlah kepada beliau-beliau. Cukup ya? Cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.